lagi bersama saya Natasha Alko di Special Report Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Dan kita update secara langsung dari gedung DPR, MPR, DPD RI, dan kita akan nantikan terus tokoh-tokoh siapa aja yang akan hadir pada hari ini, dan kita juga sudah saksikan anggota DPR, anggota MPR, dan DPD RI sudah dilantik di beberapa hari lalu, dan kita juga akan terus nantikan tokoh-tokoh dari negara-negara sahabat yang akan hadir pada pelantikan Presiden Republik Indonesia ke-8. Dan kita juga sudah lihat berbagai langkah dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Republik Indonesia sejak dirinya mencalonkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029. Dan kita akan membahas hal tersebut saat ini, dan sudah hadir bersama saya anggota DPR RI bersama Kang Ero. Kang Ero, selamat pagi, apa kabar Kang Ero? Pagi, Assalamualaikum, baik, Alhamdulillah kabar pagi ini. Alhamdulillah. Gimana perasaannya untuk menyambut pelantikan Presiden pada hari ini, Kang? Sebentar lagi kita akan memiliki presiden baru, Alhamdulillah. harapan baru, Harapan baru. dan insya Allah ini adalah harapan yang bisa kita capai bersama. Insya Allah. Kang Ero, pada siang nanti kan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka juga sudah dilantik sebagai Presiden 2024-2029. Kira-kira bagaimana nih Anda melihat peran DPR dalam mendukung agenda Presiden ke depannya? Ya, tentu sesuai dengan fungsi dan tugas DPR bahwa kita akan mengawal dari sisi anggaran, kemudian legislasi dan pengawasan. Itu 3 aspek yang menurut saya juga meliputi hampir seluruh sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pak Prabowo dengan konsep melanjutkan dan memperbaiki, tentu juga kita akan melihat bagaimana transisi ini ya dari Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo Subianto. Kita akan melihat bagaimana kolaborasi program yang telah ataupun akan dilanjutkan dengan inisiatif baru, dengan program-program yang ini memang sudah disampaikan oleh Pak Prabowo. Yang tentu ini juga akan membutuhkan kerja-kerja politik di DPR gitu ya. Penganggarannya seperti apa? Kemudian pada sisi lain juga kita butuh aturan-aturan baru yang tentu ini akan memperkaya terhadap harapan-harapan dan keinginan rakyat, yang tentu kita bisa memotret apa harapan keinginan rakyat itu ya. Termasuk saya kalau turun ke lapangan, kunjungan kerja, reses, dan kunjungan-kunjungan lainnya ke masyarakat, tentu banyak harapan. Itulah yang kemudian sebentar lagi ada presiden baru, tentu harapannya harapan baru. Dan tentu kami tetap optimis Pak Prabowo Subianto akan bisa menjalankan pemerintahan ini dengan baik, akselerasi pembangunannya juga akan dijalankan dengan baik, program-programnya akan menyentuh kepada rakyat, dan tentu harapan-harapan rakyat bisa dijawab ke depan oleh kinerjanya pemerintah yang dipimpin oleh Pak Prabowo Subianto. Baik, Prabowo, kita juga sudah tahu bahwa pemerintah juga memiliki program-program unggulan ya, dan DPR juga akan turut mendukung program-program itu. Kira-kira prioritas utama dari programnya Prabowo Subianto kira-kira yang akan lebih diutamakan tuh apa sih, Kang? Ya, menurut saya ya kita memang pastinya kita akan menunggu bagaimana nanti Pak Prabowo rapat dengan seluruh para pembantunya, dengan para menterinya, apa yang tentu akan dijalankan dalam tempo yang lebih singkat, yang disebut dengan program kerja quick win misalkan, dalam 100 hari kerja. Kita akan bisa melihat di situ. Dari program 100 hari kerja tentu ini adalah akan terpotret apa yang akan dilakukan sampai 5 tahun ke depan. Nah, selain itu ya kita akan bisa mengasumsikan bahwa dengan konsepsi keberlanjutan dan new initiative program yang disiapkan oleh Pak Prabowo yang dituangkan di dalam Astacita, kita sebetulnya sudah bisa berasumsi ya, secara pasti tentu nanti akan dijalankan oleh pemerintah. Misalkan bagaimana menyelesaikan IKN ya, karena bagaimanapun IKN sudah dimulai, kemudian peraturannya sudah ada, undang-undangnya sudah pindah ibu kota ke sana, tinggal bagaimana kapan peraturan presidennya akan terbit dan kapan akan memulai secara efektif untuk kerja di IKN. Kapan akan menyelesaikan seluruh infrastruktur yang dibutuhkan dalam IKN. Yang kedua, infrastruktur interconnecting.
Ya, misalkan jalan tol Trans Sumatera, ini kan juga belum selesai dan belum tuntas. Apakah akan dituntaskan dalam segera, ataukah memang akan dialihkan dulu kepada prioritas lain? Ini kami tunggu. Tapi rasionalnya bahwa untuk hal-hal yang tentu sudah memenuhi sekian persen atau lebih besar persentase penyelesaiannya, saya kira ini dapat diselesaikan di pemerintahan Pak Prabowo. Nah, kemudian ada inisiatif baru, misalkan program makan bergizi gratis. Yang ini juga membutuhkan anggaran yang cukup besar. Bagaimana dengan program ini? Apakah men-split terhadap program lainnya? Karena kan anggaran belanja negara kita kan 3.600 triliun, saya kira dengan defisit anggaran itu hampir kurang lebih 400 triliun, ya kita harus melihat, harus objektif juga bagaimana mengalokasikan dan membagi fiskal ini supaya seluruh program ini bisa berjalan dan target-targetnya tercapai. Nah, tentu kita juga harus mendorong pada akhirnya terhadap peningkatan ekonominya. Nah, apa yang menjadi program Pak Prabowo adalah mengefektifkan terhadap target sasaran hilirisasi 21 komoditas penting yang ini menjadi kekayaan sumber daya alam Indonesia. Nah, kalau ini bisa secara paralel berjalan, aspek ekonominya dapat ditingkatkan, dan kemudian target-targetnya tidak dikurangi dari target-target awal untuk pencapaian pada setiap program, saya kira bukan hal yang mustahil bahwa Pak Prabowo dapat menyelesaikan terhadap program-program yang melanjutkan maupun melaksanakan program-program yang new initiative program. Dan tentu pada akhirnya kalau ini bisa dijalankan, bisa menjawab terhadap harapan rakyat. Dan ada harapan besar sebetulnya yang ke depan, kita ingin mencapai bagaimana Indonesia Emas 2045. Indonesia Emas, Indonesia yang ekonominya maju, kemudian yang adil dan sejahtera. Ini menurut saya konteks harapan setelah nanti Pak Prabowo dilantik dan menjadi Presiden Republik Indonesia. Oke, ngomong-ngomong IKN nih Kang, kira-kira Prabowo akan ngantor di IKN atau di Jakarta dulu nih Kang? Itulah yang kita tunggu bersama. Ya, kita tunggu bersama. Kalau anggota DPR, ya kemungkinan besar masih berkantor di Jakarta, karena kantornya belum ada. Betul. Tapi kalau kantornya Presiden kan sudah ada, ya. Terus kemudian kantor-kantor pemerintahan di sana sudah ada. Fasilitas bandara sudah bisa digunakan. Kemudian perumahan-perumahan pegawai pemerintahan juga sudah ada di sana. Nah, inilah yang kemudian kita tunggu realisasinya dalam program 100 hari. Apakah memang fokus kepada pemindahan IKN, penyelesaian seluruh kegiatan ataupun program-program di pemerintahan sebelumnya dengan konsepsi melanjutkan, ataukah memang akan lebih menitik beratkan kepada program-program yang sudah tercantum di dalam Asta Cita, programnya Pak Prabowo Subianto. Kang, kira-kira kasih bocoran sedikit nih Kang, Pak Prabowo dan Mas Gibran gimana cara memastikan bisa keadilan sosial tuh rata bagi masyarakat di Indonesia, Kang? Pertama, ini kan sangat bergantung kepada gaya dan cara kepemimpinan Presiden. Ya. Dulu di eranya, berbagai era tentu, dan saya hanya ingin menceritakan di eranya Pak SBY. Pak SBY lahir dari kalangan masyarakat biasa, kemudian tumbuh besar di lingkaran militer, yang tentu sangat dekat dengan rakyat. Nah, oleh karenanya Pak SBY pada waktu itu lebih menggenjot program-program kerakyatan. Program-program pro rakyat digenjot agar masyarakat bisa terpenuhi kebutuhannya, bisa survive dalam kehidupannya, dan tentu pada akhirnya daya belinya bisa terjaga. Dan dengan daya beli masyarakat yang terjaga, ini mampu untuk memutar roda perekonomian nasional dan pada akhirnya menopang terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Ini ya. Namun kemudian ya Pak Jokowi juga masih tetap melanjutkan program pro rakyat, tapi titik berat di infrastruktur misalkan. Nah, Pak Prabowo akan menitik beratkan di mana? Menurut saya, Pak Prabowo ini kan juga memiliki jiwa kerakyatan yang sangat tinggi. Beliau juga memiliki jiwa nilai-nilai kebangsaan yang sangat tinggi. Saya yakin bahwa program-program untuk rakyat ini akan menjadi prioritas, terutama tentu di dalam ketahanan pangan, kedaulatan pangan, kemandirian pangan, kemudian kedaulatan energi,
dan kedaulatan air. Ini yang selalu disebut dalam pidato beliau bahwa pentingnya bahwa negara ini untuk bisa memenuhi ketiga aspek, yaitu pangan, energi, dan air. Juga pada sisi lain beliau karena memiliki jiwa militernya juga sangat kental, sangat kuat, saya kira sistem pertahanan keamanan negara juga akan lebih kuat. Jadi prioritas dan proyeksi di sini akan mendapatkan perhatian khusus. Jadi pada sisi-sisi yang ini memperkuat terhadap sistem kedaulatan dan ketahanan negara, kedaulatan dan ketahanan yang ditopang oleh sektor-sektor yang ada di dalamnya, termasuk tadi yang saya sebutkan, pangan, energi, air, ini menurut saya yang akan menjadi prioritas di pemerintahan Pak Prabowo. Di kondisi Indonesia yang sekarang, kira-kira tantangan terbesar bagi pemerintahan ke depan itu apa sih Bang? Yang terbesar adalah situasi global gitu ya. Karena kita juga punya pengalaman, ekonomi kita juga dulu masuk dalam terprosok di dalam ekonomi yang krisis, itu juga karena global. Kita juga mengalami kemarin bagaimana kita masuk dalam pandemik global, yaitu COVID-19. Artinya bahwa situasi global akan sangat mempengaruhi terhadap ketahanan, terhadap stabilitas negara kita. Oleh karenanya, Pak Prabowo juga sekarang selalu berbicara persoalan geopolitik, geoeconomics, geostrategi, dan berbicara tentang ketatanegaraan. Kenapa? Karena ini adalah aspek-aspek dasar yang selalu diingatkan kepada kita semua bahwa kehidupan kita tidak terlepas dari situasi kawasan. Bagaimana nanti kalau Cina berkonflik di kawasan Laut Cina Selatan misalkan. Nah, kalau kita tidak memiliki sistem ketahanan, sistem kedaulatan yang utuh dari berbagai aspek dan sektoralnya, ini yang dikhawatirkan geopolitics, geoeconomics, dan geostrategi ini mempengaruhi terhadap eksistensi dan keberadaan negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya, ini yang selalu dicarikan jalan bagaimana untuk bisa beradaptasi dan bahkan kita mampu untuk bisa memperkuat positioning dalam sistem kedaulatan itu. Kira-kira menurut Kang Ero, bagaimana cara mengukur kesuksesannya pemerintahan Prabowo Gibran nih Kang? Mengukur Kesuksesan itu kan bisa dilihat dari yang kasat mata dan yang tidak nampak. Kalau berbicara persoalan infrastruktur, tentu kita akan bisa menilai. IKN bisa selesai, bisa berfungsi dengan baik, jalan Trans Sumatera bisa selesai dengan baik, mungkin saja ke depan kereta cepat Jakarta, Semarang, Surabaya gitu kan. Kemudian sistem moda transportasi di DKI Jakarta dengan menggunakan yang lebih tidak kemudian menambah kemacetan jalan raya. Ya ini kan hal-hal yang tentu saat ini kasat mata, bisa dilihat dengan mata gitu ya. Tetapi ada hal yang tidak kasat mata. Misalkan terkait dengan artificial intelligence ya. Bagaimana peningkatan kemampuan sumber daya manusia Indonesia dari sisi penguasaan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Bagaimana teknologi yang semakin canggih dikuasai oleh anak-anak bangsa. Ini kan tidak terlihat. Tetapi dampaknya ya ini sangat luar biasa. Karena ke depan tentu ilmu pengetahuan dan teknologi ini juga sangat terkorelasi dengan eksistensi bangsa. Nah, oleh karenanya menurut saya dua sisi yang tidak bisa dipisahkan, peningkatan SDM, kemudian bagaimana sukses dalam pembangunan yang terlihat langsung oleh masyarakat dan bisa diukur, dan yang ketiga saya kira pada akhirnya kita juga bisa melihat tingkat kesejahteraan masyarakat. Meningkat tidak tingkat kesejahteraan masyarakat? Menurun tidak tingkat kemiskinan? Menurun tidak tingkat kesenjangan? Ini adalah indikator-indikator yang tentu akan menjadi parameter di dalam mengukur sukses atau tidaknya pemerintahan ke depan. Baik, sama terakhir peran anak muda di pemerintahan Prabowo Gibran itu sebagaimana pentingnya sih Bang? Masa depan bangsa Ya. itu sangat tergantung oleh anak mudanya. Karena regenerasi itu sangat bergantung dengan anak muda. Kalau anak mudanya tentu tidak memiliki kekuatan, kemampuan ke depan untuk bisa menjawab berbagai tantangan, ya ini harus PR pemerintahan masa kini, gitu ya. Oleh karenanya begitu pentingnya anak muda ke depan
begitu pentingnya penguatan kemampuan anak muda untuk dipersiapkan dalam regenerasi ke depan. Apalagi ada target, apalagi ada bonus demografi hari ini, tentu ini yang memang harus ditekankan betul. Sehingga jika generasi-generasi saat ini bisa mewariskan generasi-generasi muda ke depan yang memiliki tanggung jawab, yang memiliki ilmu pengetahuan, yang memiliki motivasi dan optimisme yang tinggi, ya dipastikan negara kita akan survive, akan maju ke depan. Tapi kalau kita tidak mampu mempersiapkan generasi muda yang siap menjawab berbagai tantangan, ya tentu tadi dengan situasi global yang ke depan akan penuh dengan tantangan, ini yang menurut saya akan menjadi persoalan tersendiri masa depan Indonesia. Oleh karena itu sangat penting anak muda mendapatkan perhatian khusus baik hari ini maupun hari-hari ke depan. Nah, kita dapat bocoran nih bahwa nanti malam menteri-menteri akan diumumkan siapa saja dan ada berapa. Kira-kira sudah bisa dibocorkan sejak sekarang belum nih Kang? Ada berapa menteri di kabinetnya Prabowo Gibran? Ini agak sulit karena ini bukan hak prerogatifnya kami gitu. Ini hak prerogatifnya Presiden yang tentu dalam beberapa hari kemarin sebetulnya semua sudah bisa menangkap menteri apa saja, siapa saja yang menjadi menteri, menjadi pembantu-pembantunya, ini sebetulnya sudah bisa kita tangkap bersama. Namun, tentu kepastian itulah yang kita tunggu saja sampai Pak Prabowo akan mengumumkan portofolio kementerian apa saja dan siapa menterinya. Kita tunggu nanti malam, kan tidak terlalu lama juga gitu ya. Sampai beliau mengumumkannya dan kemudian target-targetnya tentu nanti akan dirumuskan bersama dalam pemerintahan dan apa yang harus dikawal oleh DPR. Kalau saya di DPR ya tentu nanti mengawal terhadap target-target yang ini dicapai oleh pemerintahan ini. Terakhir Kang, harapannya untuk pemerintahan Prabowo Gibran nih Kang? Ya harapannya pertama ya kita harus terpenuhinya kebutuhan ekonomi ya. Masyarakat harus memiliki daya beli. Masyarakat harus memiliki pekerjaan. Masyarakat harus mempunyai pendapatan. Ini adalah aspek mutlak yang tentu supaya bisa menjaga dan survive dalam kehidupannya. Yang kedua, negara harus mampu, pemerintahan harus mampu untuk menyiapkan kebutuhan-kebutuhan dasar. Pangan, sandang, papan, ini harus tersedia dan terjangkau. Kalau tersedia dan tidak terjangkau juga merepotkan masyarakat. Kalau terjangkau tapi tidak tersedia juga merepotkan masyarakat. Oleh karenanya harus tersedia dan terjangkau. Nah, yang ketiga harapannya ya tentu bagaimana menjamin bahwa keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara ini optimis kita sampai akhir zaman. Artinya kita dari sisi pertahanan keamanannya kuat, dari kedaulatan energinya kuat, kedaulatan pangannya kuat, dan inilah menjadi harapan sehingga masyarakat bisa hidup nyaman, bisa hidup tentram, dan tentu bisa terus mengikuti kehidupan berbangsa dan bernegara ini sampai tentu juga berakhirnya akhir zaman ini. Nah ini yang menjadi harapan panjang karena harapan itu ya sebisa mungkin jangan karena 5 tahunan kita ganti presiden atau 10 tahunan kita ganti presiden, tapi sampai kepada bangsa atau bumi ini tidak ada gitu ya. Indonesia tetap ada, masyarakatnya tetap makmur dan pembangunannya tetap berjalan. Semoga semua harapan-harapan dari anggota DPR, dari pemerintah, baik dari masyarakat juga bisa terlaksana pada programnya Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dan terima kasih Kang Eros sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang di pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029. Dan pemirsa Berita Nasional TV jangan kemana-mana, tetap di Berita Nasional TV.